Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juventia Gusisidora dengan NIM 4012211032 dengan mata kuliah Hukum Maritim. Apa yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional? Yang pertama, konservasi laut. Konservasi laut dalam hukum maritim adalah upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah perairan yang mencakup hukum-hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan dan pelestarian sumber daya laut. Konservasi laut dalam hukum maritim bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, perlindungan keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada beberapa aspek konservasi laut di dalam hukum maritim meliputi yang pertama, zonasi wilayah laut. Pada tingkat nasional, negara-negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan zonasi wilayah laut yang mencakup zona pesisir, zona ekonomi eksklusif, dan perairan internasional. Zonasi wilayah laut ini membantu dalam pengaturan penggunaan sumber daya laut dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan. Yang kedua, peraturan penangkapan ikan. Di dalam hukum maritim, mengatur peraturan penangkapan ikan untuk mencegah penangkapan berlebihan dan melindungi populasi ikan yang terancam punah. Hal ini termasuk pembatasan ukuran penangkapan, kuota penangkapan, dan larangan terhadap metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, perlindungan terhadap terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang rentan dan penting bagi keberagaman hayati laut. Hukum maritim melindungi terumbu karang dengan mengatur larangan penangkapan ikan di sekitar terumbu karang, pembatasan aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang, dan pengaturan tata kelola yang berkelanjutan. Yang keempat, pengelolaan limbah dan polusi. Hukum maritim juga mengatur pengelolaan limbah dan polusi di perairan laut. Hal ini termasuk pengaturan pembuangan limbah industri, pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya di sekitar perairan, dan perlindungan terhadap ekosistem laut dari polusi minyak dan bahan kimia berbahaya lainnya. Yang kelima, penegakan hukum. Hukum maritim juga melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap peraturan konservasi laut. Negara-negara memiliki yurisdiksi untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, perusakan terumbu karang, dan pelanggaran lainnya terhadap perlindungan sumber daya laut. Konservasi laut di dalam hukum maritim penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan adanya hukum-hukum ini, diharapkan sumber daya laut dapat terjaga dan dinikmati oleh generasi di masa depan. Kita perlu memahami hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana mereka berhubungan dengan perlindungan fauna yang terancam di Indonesia, serta bagaimana hukum maritim mempengaruhi perlindungan ini. Yang pertama, hukum nasional. Di Indonesia, perlindungan fauna yang terancam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Undang-undang ini menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam dan ekosistem harus dilakukan untuk mempertahankan kelestarian dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang pengawetan hayati dan sumber daya alam juga berperan dalam perlindungan fauna yang terancam. Selanjutnya di hukum internasional. Di tingkat internasional, Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi yang terkait dengan perlindungan fauna yang terancam.
Salah satu contoh adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hayati dan Ekosistem yang ditandatangani pada tahun 1992. Konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk mempertahankan kelestarian dan keanekaragaman hayati di dunia. Selanjutnya, di dalam hukum maritim, perlindungan fauna yang terancam di Indonesia juga diatur. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Peraturan Pelabuhan, menetapkan bahwa pelabuhan harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut dan hayati yang terancam. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengawetan hayati dan sumber daya alam laut juga berperan di dalam perlindungan fauna yang terancam di laut. Dalam sintesis, hukum nasional dan internasional di Indonesia serta hukum maritim mempengaruhi perlindungan fauna yang terancam di Indonesia. Kedua hukum ini menetapkan bahwa perlindungan fauna yang terancam harus dilakukan untuk mempertahankan kelestarian dan keanekaragaman hayati di Indonesia, serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut dan hayati yang terancam. Konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional mencangkup upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di perairan Indonesia. Beberapa contoh spesies laut dan fauna yang terancam di Indonesia dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyu. Indonesia memiliki beberapa spesies penyu yang terancam punah, seperti penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Penyu dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, ikan hiu. Beberapa spesies hiu seperti hiu paus dan hiu matril terancam punah akibat perburuan dan kerusakan habitat hiu dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis ikan. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah salah satu spesies harimau yang terancam punah. Harimau Sumatera dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kelima, orangutan. Orangutan adalah spesies pritama yang terancam punah di Indonesia. Mereka dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, orangutan juga dilindungi oleh Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan yang Terancam Punah atau CITES. Yang keenam, gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah spesies gajah yang terancam punah di Indonesia. Mereka dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gajah Sumatera juga dilindungi oleh CITES. Yang ketujuh, badak Jawa. Badak Jawa adalah salah satu spesies badak yang terancam punah. Badak Jawa dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mereka juga dilindungi oleh CITES. Selanjutnya, selain hukum nasional, Indonesia juga terikat oleh beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang konservasi laut dan fauna. Salah satunya adalah Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan yang Terancam Punah atau CITES, di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota.
Melalui CITES, perdagangan internasional terhadap spesies yang terancam punah diatur dan diawasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.